Halo kawan-kawan semua, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi untuk Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin, saya berada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 36, kelompok 3, dengan NDH 23. Di dalam video ini akan berisi beberapa hal. Yang pertama ada identifikasi isu, yang kedua penapisan isu menggunakan metode APKL, yang ketiga ada penapisan isu menggunakan metode USG, yang keempat ada analisis isu menggunakan metode Fishbone, yang kelima ada analisis SWOT, dan yang terakhir ada penyusunan alternatif pemecahan masalah. Apa sih isu itu? Isu menurut modul Latsar tahun ini adalah fenomena yang dianggap penting atau menarik sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Berikutnya, mari kita lihat terkait identifikasi isu yang ada di kantor saya. Dapat dilihat pada slide ini, saya menemukan 3 isu yang berhasil diidentifikasi di kantor saya. Yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan website dan sosial media untuk penyebaran informasi. Yang kedua, tingkat kedisiplinan pegawai yang belum meningkat. Dan yang ketiga, beberapa peserta mengikuti kembali program atau kegiatan bidang pemberdayaan pemuda yang sudah pernah diikuti sebelumnya. Oke, setelah mengetahui isu-isu apa saja yang ada di dalam kantor, selanjutnya isu-isu tersebut kita tapiskan menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode APKL. APKL sendiri adalah kepanjangan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan juga kelayakan. Aktual adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Sedangkan untuk problematik, pengertiannya memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Dan kehalayakan adalah terkait dengan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan adalah masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari ketiga isu yang ada, bisa kita lihat di tabel, ada 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu isu yang pertama dan isu yang ketiga. Setelah ini, kita akan menggunakan metode USG. Nah, setelah tadi kita menggunakan metode APKL, kita menemukan 2 isu yang bisa kita angkat untuk ditapiskan menggunakan metode USG. USG sendiri adalah urgency, seriousness, and growth. Urgensi merupakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth merupakan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Pada metode ini, saya menggunakan skala Likert 1-5, yang mana 1 sangat tidak setuju, yang sedangkan 5 adalah sangat setuju. Dapat dilihat dari kedua isu tersebut, isu pertama mendapatkan jumlah 11 dan isu kedua mendapatkan jumlah 13. Dari hal ini kita dapat melakukan pemeringkatan, yaitu yang lebih urgent, serius, dan growth adalah isu yang kedua. Oleh karena itu, isu kedua yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Pada slide ini, teman-teman akan melihat terkait dengan analisis isu menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone sendiri adalah metode yang menggunakan kerangka tulang ikan, yang mana fungsinya untuk mengetahui permasalahan dilihat dari akar-akar masalahnya. Di sini, permasalahan yang saya angkat adalah terkait dengan beberapa peserta mengikuti kembali program atau kegiatan bidang pemberdayaan pemuda yang sudah pernah diikuti sebelumnya.
Adapun 4 komponen di sini yang saya cantumkan terkait dengan sistem, manusia, lingkungan, dan manajemen. Yang pertama adalah manusia. Kemungkinan kekurangan SDM yang memadai pada instansi atau organisasi yang diundang. Jadi manusia-manusia yang ada di instansi atau organisasi tersebut yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program hanya itu-itu saja. Jadi membuat adanya pengulangan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Terkait sistem, dari dinas sendiri tidak ada database atau sistem pendataan peserta yang sudah pernah mengikuti program atau kegiatan yang sudah dilakukan. Dari segi lingkungan, sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, dan juga dari manajemen kurangnya koordinasi antara pihak Dispora dengan pihak instansi atau organisasi yang diundang. Pada slide ini akan menjelaskan terkait dengan SWOT. SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama adalah strength-nya. Ketika beberapa peserta mengikuti kembali program kegiatan bidang pemuda yang sudah pernah diikuti sebelumnya, memberikan bantuan untuk terpenuhinya target audiens kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Karena setiap kegiatan memerlukan minimum target audiens yang disasar. Sedangkan untuk kelemahannya, tidak terdistribusinya kesempatan bagi yang belum pernah mengikuti kegiatan. Seharusnya kesempatan tersebut bisa diberikan kepada orang lain, tapi karena peserta tersebut berulang mengikuti kegiatan ini, sehingga akhirnya tidak terdistribusi dengan baik. Sedangkan untuk opportunity, ketika peserta tersebut kembali mengikuti kegiatan yang sama, ada kesempatan untuk memperdalam pengalamannya pada program tersebut. Sedangkan threat atau ancaman, di sini adanya kesulitan menaikkan nilai pada salah satu domain IPP. IPP sendiri adalah indeks pembangunan pemuda, yang mana ketika hal ini terjadi bisa menyulitkan naiknya nilai IPP, terutama pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Nah, sampai pada ujungnya yaitu menyusun alternatif pemecahan masalah. Ada beberapa hal yang bisa dilihat pada tabel di slide ini. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya yang saya berikan adalah memberikan instruksi yang lebih jelas kepada instansi atau organisasi. Jadi, dinas memberikan hal-hal yang lebih detail kepada instansi atau organisasi sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, saya akan berkonsultasi dengan atasan terkait hal ini. Yang kedua, memberikan arahan yang lebih detail kepada instansi atau organisasi yang akan nantinya diundang pada kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh bidang pemberdayaan pemuda. Hasil yang diharapkan, peserta yang mengikuti program atau kegiatan bisa lebih merata dan memberikan kesempatan kepada yang belum pernah mengikuti program tersebut. Untuk pihak-pihak yang terlibat, di sini ada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, ada Kasih di bidang pemberdayaan pemuda, dan juga instansi atau organisasi yang terkait. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.